selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat November 2025. Oke, buat para Sagi coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. 25. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta barekat terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Sagi. Di kartu yang pertama, aku melihat di minggu keempat November ini, Sagi akan jauh lebih tegas ya. Lebih tegas, lebih logik, lebih secara mental juga lebih kuat, lebih intelektual di sini. Pokoknya secara omongan, secara komunikasi, selain akan sangat komunikatif, juga akan mudah dengan omongan kamu untuk kamu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Dan di minggu keempat, di minggu keempat ini juga, Sagi, aku melihat sebenarnya Sagi ini mencoba untuk lebih terbuka gitu dengan siapapun orang gitu ya, mencoba untuk lebih terbuka. Cuma terkadang ketika aku mencoba membuka diri, ada aja hambatannya. Contohnya mungkin di sini perasaan kamu sendiri yang terkadang kayak merasa tertekan, kayak apakah harus melakukan ini, apakah aku harus terbuka terhadap orang lain. Terkadang kayak kehilangan center. Kenapa seperti itu Kak? Kenapa ketika kita membuka diri kita itu malah kehilangan center di diri kita gitu? Karena kita banyak ngobrol ya, banyak berinteraksi sama orang lain, oke? Dan terkadang itu juga bisa menjadi trigger buat kita ya. Oh ya, orang ini seperti ini, ngepur lah aku gitu ya. Terkadang itu bisa membuat kita jadi merasa kehilangan center juga di diri kita. Atau juga kehilangan inner voice. Karena apa? Karena terkadang kebanyakan ngedengerin omongan orang lain gitu yang bercerita tentang keakuannya gitu teman-teman ya. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat Sagi juga mencoba untuk lebih rebel lebih rebel. Jadi apa-apa itu dalam pengambilan keputusan, dalam bertindak, Sagi tuh nggak ingin banget kaku gitu. Semuanya dia ingin sangat fleksibel, semua harus berjalan dengan fleksibel. Apapun di sini harus dicoba, diraih gitu. Dan kamu juga lebih kayak lebih percaya diri juga sih aku lihat di minggu keempat ini. Ada The Hermit di sini, tapi memang introspeksi diri dan kesabaran kamu ini selalu kamu jaga. Aku melihat kamu banyak merenung di minggu keempat ini, teman-teman Sagi. Apakah ada masalah yang besar atau gimana tuh Kak? Kenapa aku merenung? Kenapa kenapa di sini mungkin juga akan lebih banyak menyendiri Saginya? Karena biasanya orang melakukan perenungan itu pastilah dia sendiri-sendiri gitu ya. Cari tempat, cari suasananya, vibes yang gimana gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Sagi ini sepertinya akan berjuang buat sesuatu loh teman-teman ya, memperjuangkan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang akan diperjuangkan, dan kamu juga akan bertindak tegas terhadap siapapun orang-orang yang mengganggu kamu, orang-orang yang bersikap tidak baik sama kamu. Kamu benar-benar akan standing untuk dirimu sendiri. Kamu akan benar-benar seperti tidak akan membiarkan siapapun gitu ya untuk menggaduh kamu, menginjak harga dirimu ataupun menyepelekan kamu. Jadi kamu seperti orang yang lagi berjuang dan menempatkan dirimu itu setinggi-tingginya gitu loh ya. Dan juga di minggu keempat ini Sagi, aku lihat mungkin ada beberapa orang yang akan bilang kamu ini sombong. Sagi mah sombong, udah kaya. Amin ya. Sagi mah di sini sombong, nggak mau gabung lagi sama kita, nggak mau negor lagi, padahal sibuk aja sebenarnya ya. Jadi terkadang ada aja orang-orang yang beranggapan di sini kamu sombong ya. Terlepas dari itu, kamu lah yang tahu tentang dirimu sendiri. Apakah benar kamu sombong atau memang kamu ini nggak ada waktu gitu untuk sekedar menyapa, untuk sekedar kumpul-kumpul bareng. Orang aku sibuk banget kok Kak dengan kerjaanku, gimana mau kumpul ya nih. Jadi aku melihat
di minggu ke-4 ini juga sepertinya ya, next akan ada kecerobohan yang bisa terulang kembali kejadiannya buat para Sagi. Jadi sayangi dirimu, hati-hati jangan ceroboh lagi ya. Dan juga di minggu ke-4 ini aku lihat Sagi ini akan banyak berderma, memberi di sini. Bagus dong ya, kamu bisa ngebantu orang-orang yang memang membutuhkan ya. Cuma aku melihatnya gini, kamu memang akan seperti banyak memberi, banyak beramal. Kalau untuk orang lain tuh kamu jor-joran, mau kasih, mau beliin ini itu gitu, mau bantu uang ini tuh, ngutangin segala macam. Cuma terkadang kalau untuk diri sendiri agak gimana gitu kalau ngontrol keuangan. Ada beberapa dari kamu yang terkadang agak pelit dengan diri sendiri, agak pelit ya, nggak semuanya pelit, agak pelit gitu. Kamu berharap bahwa ini keuanganku harus dikontrol dengan baik, harus bijak, harus di sini sehemat mungkin, berbagi sama orang lain royal, tapi sama diri sendiri di sini agak pelit ya. Apakah ada Sagi yang seperti itu? Semoga janganlah teman-teman ya. Tapi kalau aku lihat kamu akan seperti jaga uang. Jadi di minggu ke-4 ini akan banyak saving loh Sagi ini. Banyak uangnya bisa saving ya. Amin ya. Dan juga di minggu ke-4 ini aku melihat adanya omongan-omongan yang berlebihan tentang kamu. Ada yang gosip-gosip yang beredar seperti itu. Tentunya dari siapa Kak? Dari orang-orang yang toksik sama kamu lah di sini ya. Dan juga di minggu ke-4 ini Sagi, aku lihat di sini ada beberapa situasi dan kondisi keuangan yang bisa kolaps. Oh, pantesan kamu tuh uangnya masuk, rezekinya lancar, tapi juga mengalir deras untuk berderma, beramal, membantu orang lain. Tapi untuk diri sendiri di sini akan sangat-sangat hemat banget ya kalau aku melihatnya gitu tadi. Cuma masalah keuangan kamu juga bisa apa ya, kayak kolaps lah keuangan kamu. Kalau di sini kamu nggak menyeimbangkan apa yang keluar, berapa yang keluar, berapa yang harus dipertahankan kayak gitu. Jangan fake money teman-teman. Dan juga di minggu ke-4 ini aku melihat terkadang ada masalah-masalah di keluarga yang membutuhkan uang dari kamu. Ini ada potensi masalah terjadi, pokoknya masalah keuangan di lingkup keluarga di minggu ke-4 ini seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di minggu ke-4 November 2020. Oke, yang pertama itu kamu dipesankan, katanya clearkan komunikasimu agar kamu bisa mengekspresikan semua hal dengan benar ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan terbuka terhadap hatimu dan terima setiap cinta dan emosi, feeling yang ada di sekitarannya kamu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan fokus kepada rumah, keluarga, kesuksesan dan kelimpahan dalam hidup. Amin. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya di bulan November minggu ke-4. Itu zodiaknya ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Hermit, Virgo, Dihirapan, Taurus, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.